Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Maka mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak berduri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang adalah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kalau kita merawat keluarga kita yang sakit, kita berupaya entah bagaimana caranya supaya ia sehat. Karena sakit itu bagian dari penderitaan manusia, dan kesehatan adalah nilai yang harus diperjuangkan. Tetapi ketika segala upaya sudah dilakukan, tetapi Tuhan punya kebijaksanaan lain dari segala upaya kita hanya bisa ikhlas, hanya bisa pasrah di atas segala upaya kita. Dan ketika kita merawat jenazah atau hadir dalam peristiwa kematian, kita percaya, kita yakin akan adanya kehidupan kekal. Kita yakin akan ada keabadian setelah kematian. Maka untuk sampai ke sana, kehidupan di dunia ini harus dibereskan. Kalau dalam tradisi Jawa, ketika
jenazah sudah mau diberangkatkan, biasanya ada kata sambutan yang bunyinya begini: kalau saudara kami ini ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau barangkali ada sangkutan, tolong menghubungi kami. Sangkutan itu biasanya hutang. Maka kalau Bapak Ibu pengen hutang, istri pengen hutang, suami harus tahu. Kalau suami pengen hutang, istri harus tahu. Karena kalau nanti tiba-tiba mati, istri suami nggak tahu, sangkutannya terasa panjang. Itu bikin kerok bagi yang hidup, juga bagi yang mati. Kejujuran, keterbukaan itu penting. Mengapa kita memperlakukan orang yang sakit supaya sehat dan memperlakukan orang yang sudah wafat supaya pantas secara manusiawi? Karena badan ini berarti, badan ini adalah bait Allah sendiri. Kita sebagai manusia mengalami kesusahan besar seperti keluarga Makabe. Keluarga Makabe tadi harus mati karena penganiayaan, tetapi mereka bertahan. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka percaya adanya kebangkitan, adanya kemuliaan setelah kematian. Adanya kemuliaan setelah kematian itulah yang ditanyakan oleh orang Saduki kepada Yesus tentang pernikahan levirat, pernikahan turunan ketika si istri tidak mempunyai keturunan apapun, maka perkawinan itu harus dilanjutkan oleh saudaranya laki-laki sampai memperoleh keturunan. Tetapi sampai 7 kali menikah, tampaknya tidak memperoleh keturunan sampai semuanya mati. Lalu siapa yang menjadi suami dari istri-istrinya itu? Tuhan menjawab, dalam kebangkitan mereka itu sama seperti malaikat-malaikat. Mereka itu anak-anak Allah. Mereka yang dibenarkan dan dibangkitkan mengalami kemuliaan Allah, dan jiwa mereka memperoleh kemuliaan. Kadang orang didatangi keluarganya dalam mimpi, didatangi keluarganya yang sudah meninggal dalam mimpi. Dan orang yang sudah meninggal ketika hadir dalam mimpi biasanya tidak ngomong, karena mereka memang jarang sekali yang bisa ngomong karena dunianya lain. Dan kalau mereka datang dalam mimpi, itu artinya mereka minta didoakan oleh kita. Kalau mereka dimakamkan, kita datangi makamnya, kita bersihkan, kita rawat, kita bawa dalam doa, karena mereka membutuhkan pertolongan kita. Dan kita meneladan Bunda Maria. Maria itu memohonkan segala sesuatu dalam persoalan hidup, dalam peristiwa perkawinan di Kana, memohonkan kepada Yesus. Dan ketika dalam peristiwa salib, Yesus menitipkan Bunda Maria kepada para muridnya, ini ibumu dan ini anakmu. Dan peristiwa penitipan Yesus Maria oleh Yesus kepada para muridnya dalam rangka kepergian Yesus ke rumah Bapa dalam peristiwa penyelamatan di kayu salib. Sikapnya adalah ikhlas. Apakah Bapak Ibu masih ada yang belum ikhlas terhadap keluarganya yang sudah dipanggil Tuhan? Kalau belum ikhlas, itu menghambat perjalanan mereka. Diikhlaskan, karena itu adalah kebijaksanaan Tuhan. Lalu dalam hidup ada ungkapan baik.
jangan membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal, tetapi akan sangat baik jangan membicarakan keburukan orang yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Ada peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang dimaksud adalah nama baik. Nama baik yang di dalamnya ada kebaikan, ada kebijaksanaan. Di situ menjadi bekal bagi kita untuk bertemu Tuhan setelah kematian. Mari kita bertahan dalam kesusahan besar, karena hidup kita sudah dibasuh oleh darah anak domba, supaya bila perjalanan hidup kita berakhir, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi seperti malaikat-malaikat yang hanya bisa mengalami kebahagiaan kekal bersama Allah. Karena di dalam kehidupan yang fana ini, kita tetap bertekun, kita tetap berupaya, karena sesudah selesai di dunia ini, kita mengalami kebahagiaan. Dan doa kita seperti permohonan doa Salam Maria, doakanlah kami, orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.